Halo semua, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku, Devinalita. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di konten Quran journaling aku. Bagi yang mau ikutan ngejurnal, boleh banget siapin alat-alat kalian, kita ngejurnal bareng-bareng. By the way, sebelumnya aku mau ngingetin sama teman-teman kalau saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza sana belum baik-baik saja. Mereka masih digenosida dan dizalimi oleh kaum Zionis Israel. Jadi mohon doanya dan tetap suarakan kebebasan dan kemerdekaan untuk saudara kita di Palestina. Oke, back to laptop. Hari ini aku mau ngejurnal Quran Surah Al-Baqarah ayat 104. Di sini aku pakai referensi buku tafsir ayat-ayat Ya Ayyuhalladzina Amanu karya Syekh Muhammad Abdul Ati Buhairi. Jadi dalam suatu ayat yang diawali dengan kalimat Ya Ayyuhalladzina Amanu, setelahnya pasti akan diiringi dengan perintah atau larangan dari Allah. Sehingga ketika kita menemukan ayat semacam ini, kita harus mempersiapkan hati dan pendengaran kita untuk menerima apa perintah Allah dalam ayat itu. Perlu diketahui bahwa seruan Allah kepada kita dengan menyebutkan kita sebagai orang yang beriman adalah suatu kemuliaan bagi kita. Bayangin, Allah sendiri loh yang manggil kita sebagai orang yang beriman. Sebegitu sayangnya Allah sama kita. Dalam ayat ini, Allah itu melarang kita bukan tanpa alasan, teman-teman. Ada yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut. Jadi, pada awal mulanya, kaum muslimin itu mengatakan ra'ina kepada Rasulullah dengan maksud agar Rasulullah memperhatikan mereka dan agar Rasulullah membacakan wahyu Allah secara perlahan sehingga mereka dapat menghafalkannya. Tapi, kaum Yahudi itu kan emang rese ya, sehingga mereka itu pura-pura menyerupai ucapan kaum muslimin dan melencengkan lidah mereka dengan kata-kata itu. Sehingga kata-kata tersebut terdengar seperti ejekan atau umpatan yang mereka tujukan kepada Rasulullah. Oleh karena itu Allah melarang kaum muslimin menggunakan kata ra'ina dan kemudian Allah ganti menjadi unzurna yang memiliki makna yang sama. Sehingga dengan demikian kaum Yahudi itu tidak bisa menggunakan kata-kata tersebut untuk mengajak Rasulullah lagi. Oleh karena itu Allah mengancam mereka dengan azab yang pedih karena berani-beraninya mereka ngajakin Rasulullah yang notabene-nya adalah kesayangan Allah. Dari Ibnu Katsir radhiyallahu anh, beliau berkata, Allah melarang hambanya yang beriman menyerupai orang kafir baik dalam ucapan maupun perbuatan mereka. Karena kaum Yahudi ini suka menggunakan ungkapan yang diputarbalikkan maknanya untuk mengajak Rasulullah. Dan ketika mereka ingin berkata Isma'lana yang artinya dengarkanlah kami, maka mereka mengatakan ra'ina yang mereka putarbalikkan menjadi ru'unah yang artinya kebodohan atau bodoh semacam itu. Gak cuma sampai situ, bahkan dalam beberapa hadis disebutkan ketika mereka ingin mengucapkan salam, maka salam yang mereka ucapkan adalah Assalamualaikum, bukan Assalamualaikum. Sedangkan kata sam berarti kematian. Maka dari itu, kita sebagai kaum yang beriman diperintahkan untuk menjawab salam mereka hanya dengan ucapan Wa'alaikum, yang artinya bagi kalian juga demikian. Kenapa kita harus jawab? Karena menjawab salam itu wajib atas kita dan tidak wajib atas mereka. Tujuannya adalah bahwa Allah melarang kaum beriman menyerupai kaum kafir baik dalam ucapan maupun perbuatan. Rasulullah juga pernah bersabda, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Dan Al-Munawi menjelaskan maksud dari hadis tersebut dalam kitab Fath Al-Qadir, siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka ia dihukumi sama seperti mereka. Karena suatu maksiat merupakan warisan turun-temurun dari suatu kaum yang telah dimusnahkan oleh Allah. Dengan demikian, homoseksual dan lesbi itu merupakan warisan dari kaum Lut, sedangkan mengambil kelebihan dari takaran di luar hak yang seharusnya dan mengurangi saat menjualnya itu merupakan warisan kaum Syuaib. Kemudian berlaku sombong di muka bumi adalah warisan dari Fir'aun. Dan barang siapa yang memiliki sikap seperti mereka, maka ia termasuk golongan mereka. Rasulullah juga menjelaskan bahwa kaum Yahudi itu adalah kaum yang dimurkai, sedangkan kaum Nasrani adalah kaum yang sesat. Lalu apakah kita masih mau menyerupai suatu kaum yang jelas-jelas sudah Allah murkai semacam itu? Tentunya secara fitrah kita nggak akan nyaman melakukannya.
Dari Abdullah bin Amr, beliau berkata, barang siapa yang membuat perayaan dan festivalnya menyerupai ahli kitab, kemudian ia tetap dalam kondisi demikian sampai meninggal dunia dan tidak bertaubat, maka ia akan dihimpun bersama ahli kitab itu pada hari kiamat. Dan Hudzaifah juga berkata, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan kaum itu. Apabila pakaian mereka menyerupai pakaian suatu kaum, maka akhlaknya pun akan menyerupai akhlak kaum tersebut. So, kita sebagai kaum muslim jangan sampai kita kehilangan identitas kita hanya karena kita takut ketinggalan zaman, karena kita takut ketinggalan tren, takut dibilang ibu-ibu karena berpakaian syar'i. No, kita harus bangga dengan identitas kita sebagai muslim. Itu aja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.